Pak Artijo Alkostar diundang untuk belajar HAM khusus di Amerika Serikat dan mendapat gelar LLM dari sana. Dan beliau juga pernah menjadi pengacara untuk kasus Santa Cruz di Timor Timur saat itu tahun 90-an. Khusus masalah Santa Cruz tentu ada hubungannya dengan HAM dan sampai ada film yang dibuat tentang kasus tersebut di Timor Timur itu. Bagaimana ceritanya sampai Anda terlibat dalam aktivitas itu? Saya waktu itu ditugaskan oleh YLBHI berhubungan dengan kandeng dengan Ikadin, tidak keliru ya. Saya kira itu. Lalu pada waktu itu saya ikut 4 bulan saya di situ. 4 bulan di Timor Timur, di Dili. Setelah di Dili itu 4 bulan, saya masih sering aja ketemu dengan klien saya itu. Klien saya siapa aja, Pak? Klien saya itu misalnya Filomeno, Jacinto Alvarez, banyak. Saya ingat betul. Ini saya masih ingat. Masih berhubungan dengan sampai sekarang. Ada sebagian ini sudah ada jadi pejabat di sana, betul sekarang. Di situ. Jadi setelah itu selesai, itu masih ada aja masalah. Misalnya pada waktu itu yang dipidana ini, klien saya ini lalu hilang. Hilang maksudnya? Hilang, tidak diketemukan di situ. Setelah saya cari-cari lalu nampaknya dia dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan Kedong Pani di Semarang. Siapa pelakunya? Oh enggak, pokoknya maksud saya menghilangkan itu yang kemudian memindahkan. Iya, menurut kita hilang karena kita tidak diberitahu keluarganya. Lalu saya cari nampaknya di situ. Ya, ketemu di situ. Dan saya kesulitan untuk masuk. Pada waktu itu kebetulan Dirjen Pemasyarakatnya Pak Lopa, Bahrudin Lopa. Iya, saya beritahu Pak Lopa, saya ini yang enggak apa-apa, nanti saya hubungi. Saya dipertemukan dengan Kepala LP Kedong Pani itu, langsung bisa masuk di situ. Nah, nampaknya klien saya itu Pak Francisco Miranda Barranco, Filomeno de Pereira, dan De Jesus Martin. Ketiga orang itu ada di situ. Saya ketemu, wah ini kok ada di sini? Iya. Nampaknya itu ada dia mengerjakan kerajinan lah di situ. Tapi, tujuannya apa dipindahkan dari? Ya itu masalahnya kita tidak tahu pada waktu itu pemerintah sangat sekali sangat responsif sekali Jadi dengan demikian saya baru tahu bahwa ini adalah ada di Kedong Pani gitu. Jadi pada saat Anda menangani itu sempat mengalami hal-hal negatif? Iya, setelah itu saya kembali waktu itu saya pernah datang lagi setelah membela setelah 4 bulan itu 4 bulan itu datang lagi ke situ untuk bertemu. Lalu saya datang ke 3 orang saya staf saya namanya Najib Gismar staf di kantor saya, kantor advokat saya. Lalu Herbin Syahaan. Lalu pada malam hari itu kita mendaftar di hotel. Lalu Herbin itu bilang, Pak Artijo, ini siapa ini KTP-nya harus dimasukkan. Saya bilang, ya kamu aja Herbin, kan sama saja kan. Iya Pak, kan ada Herbin. Setelah itu kita tidur masuk ruangan, tapi jam 12 malam staf saya yang namanya Najib Gismar itu berteriak, Pak Artijo, ini ada maling katanya. Ada maling ini katanya. Lalu dia ngambil kaki kursi itu dilemparkan ke karena itu ini sudah ada orang yang berpakaian ninja itu sudah menggergaji teralis daripada hotel itu mau masuk. Tapi karena berteriak dia keras sekali, lalu dilempar oleh kaki kursi yang copot itu, lalu meloncat itu ninjanya itu. Lalu si Najib ini bilang sama hotel, protes. Saya juga keluar pada waktu itu. Pada waktu itu kan, enggak ada apa-apa kan. Lalu si Najib ini bilang sama hotel, ini Dili ini enggak aman nih, enggak ada Pak, Dili ini aman Pak. Kebetulan saya ini kan mau ada pencuri, bukan pencuri itu Pak, itu bukan pencuri itu. Itu mesti benci kepada orang yang membela Santa Cruz. Lalu menurut orang hotel itu? Iya, orang hotel itu, manajer hotelnya itu. Saya tidak membela, saya kan susah baru hari ini datang ke Dili.
yang bebas Santakus itu yang kamarnya di situ itu 3 orang. Jadi dia salah kamar kan. Saya tambah yakin lagi ya, kalau itu kita lakukan dengan ikhlas itu, saya kira Allah akan selalu melindungi. Sampai Filomeno itu bilang bapaknya itu sampai nangis waktu saya mencari yang hilang itu. Mari cari Pak kemana aja, saya anukan itu, saya temani itu. Lalu bapaknya itu, bapaknya De Yesus Martin itu sangat terharu Pak, sampai nangis. Kenapa nangis Pak? Ya Bapak ini kok sekali ya, sekali ya, Pak, perhatian sekali sama keluarga saya. Selama ini tidak ada yang berani untuk mendampingi saya. Untuk membiayai semua kegiatan itu dapat dari mana uangnya Pak? Waktu itu dari YLBHI dan Ikadin. Jadi ada dana untuk itu. Karena saya yakin sekarang ini informasi yang kami terima, Pak Artidjo itu nggak punya mobil, rumahnya susah, bahkan ke sini itu rumah ngontrak. Iya, waktu itu ya. Iya, waktu itu dari Ikadin ya. Dari ya, Ikadin. Ya, dari Semua aktivitas dibiayai oleh dari Ikadin, terutama dari YLBHI sebetulnya ya. Dari YLBHI. Yang betul itu Pak Artidjo ini punya duit apa enggak sih? Karena informasinya Pak Artidjo itu punya uang 5 miliar. Di mana itu? Pernah saya dihubungi itu, Pak, dimasukkan di satu majalah, tidak sebut-sebutkan masalahnya. Waktu itu saya ingat betul bapaknya siapa itu yang saya kenal betul itu. Bapak itu. Waktu dia di kantor kepresidenan itu. Ya betul. Ini salah ini Pak. Sampai ada 5 miliar. Di mana ini? Ya mungkin dia salah catat. Bah, jangan begitu saya bilang. Ini keluarga saya di Madura ini banyak minta sumbangan. Ini jangan begitu Pak, jangan bercanda. Disangkanya saya dari mana, jadi orang terkejut juga. Lalu saya juga dicandai juga oleh pimpinan waktu itu, Pak Bakir juga begitu. Di mana kok lebih tinggi daripada hakim agung yang senior yang lain. Ini dari mana ini ngaco-ngaco. Katanya setelah di situ ya keliru itu catatan Pak, ya jangan gitu. Lalu saya revisi, beri tanggapan jawaban juga di majalah itulah. Tidak ingin terdengar seperti membela seorang terdakwa, seorang narapidana. Tapi ketika ada seorang narapidana kemudian di tangan hakim agung hukuman ditambah, kemudian dimiskinkan, sementara dia sebagai anggota keluarga juga memiliki tanggungan seperti keluarga, suami, istri atau anak-anak. Bagaimana pertimbangannya? Iya, itu adalah hak asasi daripada dia sendiri. Tapi itu merupakan konsekuensi yuridis daripada perbuatannya dia. Jadi pidana itu tidak akan jadi kalau dia tidak melakukan perbuatan itu, kan gitu. Itu kan dia akan membutakan diri daripada nasib rakyat ya yang masih serba kekurangan. Itu adalah uang negara yang diambil gitulah. Dia mempergunakan fasilitasnya yang seharusnya diamanah untuk melaksanakan, untuk memakmurkan rakyat, tapi dia justru memperkaya diri sendiri. Itu saya kira yang harus dipahami ya, karena kejahatan-kejahatan luar biasa itu dampaknya luar biasa, dan tidak ada dalam sejarah perjalanan negara itu negara yang kuat kalau sudah korupsinya itu berurat berakar, tidak ada. Itu biasanya remuk itu negara itu. Tapi walaupun demikian kita belum beranjak ke posisi yang lebih tinggi untuk indeks korupsi. Walaupun hukuman di situ ada Pak Artidjo yang begitu keras, ada hakim agung yang terlihat integritasnya tinggi. Kalau menghukum para koruptor itu sampai luar biasa, enggak juga lebih baik gitu. Iya, itu saya kira proses ya. Karena korupsi itu kan kualifikasinya korupsi yang extraordinary crime. Itu kualifikasinya sistemik dan meluas. Sistemik itu artinya ada dalam sistem. Sistem politik di negara kita ini ya, untuk menjadi pejabat, untuk menjadi gubernur, bupati, itu kan biayanya tinggi, mahal gitu. Itu saya kira juga menjadi pemicu mengapa banyak di Republik ini juga korupsi-korupsi yang berkualifikasi korupsi politik. Itulah yang menjadikan korupsi di negara kita itu menjadi kejahatan yang luar biasa. Sebenarnya kalau di luar negeri kan banyak korupsi itu tidak dikualifikasikan sebagai extraordinary crime, tidak. Karena itu tidak sistemik, ya, tidak masuk dalam sistem, ya, gitu. Dan tidak meluas. Gitu. Pak Artidjo pada dengar nggak bahwa kalau mereka yang kena kasus korupsi, kemudian ingin kasasi, setelah masuk
didaftarkan di Mahkamah Agung, tahu majelis hakimnya ada Pak Artijo, mereka mencabut itu. Ya banyak. Banyak itu. Banyak ya? Iya Anda banyak. tahu ya? Banyak itu. Yang ngirim surat juga supaya tidak ditangani saya kan juga ada. Tapi itu kan tidak boleh begitu-begitu. Ya, boleh. Jadi hakim itu memang menerima konsekuensi bahwa dia ini harus lebih asosial, pergaulannya terbatas, karena itu akan mengundang kecurigaan bagi publik.